Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di perkuliahan Fisika Komputasi untuk mahasiswa semester 3 di jurusan Fisika FMIPA Universitas Negeri Semarang. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang sistem pegas bermassa, spring mass system, di mana ini berkaitan dengan vibrasi suatu pegas dihubungkan dengan suatu massa. Biasanya yang Anda pelajari ketika di sekolah menengah, kita membahas tentang sistem pegas ini tanpa ada gaya hambat. Pada sesi yang lalu kita telah membahas tentang penggunaan metode Feynman-Newton untuk menyelesaikan atau memahami persoalan persamaan diferensial pada gerak benda jatuh dengan hambatan. Pada sesi kali ini kita akan mencoba menggunakan metode yang sama untuk menyelesaikan persamaan gerak dari sistem pegas bermassa ini. Kita akan coba lihat video berikut ini. First, let's do a simple experiment. A simple experiment of spring mass system. This is a spring which is connected to a mass of 1 kg and spring is having this buck. It says that time period of the travel is around 6.28 seconds. Fine. Now we will do one more experiment. Same spring mass system, but here I am stretching it more. So what might be your gut feeling about time period? Will it increase? Will it decrease? You think it might increase because here the mass has to travel more distance compared to the first case. Anyway, let's do this experiment. We will measure it. So it's going up as usual. Now it's coming back. And time period of this oscillation is again 6.28 second. Ya, jadi ini adalah salah satu video yang mempertontonkan kepada Anda tentang bagaimana suatu periode dari vibrasi atau osilasi dari benda pada pegas tidak dipengaruhi oleh amplitude dari pegas atau benda itu. Jadi ketika disimpangkan dengan amplitude tertentu, ternyata periodenya tidak berubah, yaitu 6,28 second. Berikutnya kita akan coba lihat seperti ini. Not exactly right. What you see physically is something like this. It will start oscillating and after some time the amplitude will decrease. It will again decrease. Finally dies out. Ya. Jadi pada kenyataannya bahwa osilasi dari atau vibrasi dari pegas ini dia akan mengalami terdam atau teredam. Jadi dalam hal ini, dalam kenyataannya bahwa vibrasinya itu teredam. Nah, dalam sistem fisika, kita akan banyak melihat bagaimana redaman itu terjadi. Misalnya kalau ini ada redaman karena gaya hambat udara, misalnya, atau yang mungkin terjadi adalah misalnya ada gaya hambat atau gaya gesek misalnya, kalau itu horizontal antara benda dengan bidang misalnya, itu juga akan menjadikan gerakan benda itu teredam. Jadi pada sesi kali ini kita akan mencoba untuk menyelesaikan suatu persoalan fisika, yaitu sistem pegas bermassa yang mengalami gaya hambat udara. Jadi sistem pegas bermassa dengan hambatan udara. Kita akan menjalankan 5 langkah dari
fisika komputasi kita, langkah-langkah fisika komputasi kita. Yang pertama mulai dari memodelkan dan menyederhanakan model, kemudian nanti kita akan mencoba untuk memformulasikan metode numerik yaitu Feynman-Newton, algoritma Feynman-Newton untuk menyelesaikan persoalan ini. Dan yang keempat kita akan melakukan coding program. Dan yang kelima, langkah kelima kita akan melakukan analisis dari hasil coding kita. Oke, langkah pertama kita yaitu memodelkan dan menyederhanakan model. Yang pada intinya kita harus membuat persamaan gerak dari sistem fisik atau dari fenomena fisika yang sedang kita kaji tersebut. Untuk melakukan model ini kita harus memahami konsep-konsep dasar di fisika. Dalam hal ini, karena ini berkaitan dengan bekas, kita akan mencoba memahami yang disebut dengan, Anda pernah mengenalnya dengan hukum Hooke ya. Hukum Hooke. Nah, misalnya kita punya satu bekas dengan konstanta gaya bekas itu adalah K, seperti ini. Kemudian ini pada kondisi yang dia belum terregang, mengkerut dan terregang, jadi masih ini kondisi awalnya. Jadi ini panjangnya atau ininya panjang dari bekasnya, ini panjang bekas normalnya ya, alaminya seperti itu. Nah, ketika kemudian kita hubungkan dengan satu buah benda, misalnya benda bermassa M seperti ini, maka secara alami juga si bekas akan meregang ya, akan modot sepanjang delta L ini. Tentu ini berkaitan dengan berapa konstanta gaya bekasnya dan bergantung pula dengan masanya. Semakin K-nya semakin kecil, maka delta L-nya akan semakin panjang dengan M tertentu. Semakin K-nya semakin besar, maka delta L-nya semakin kecil. Nah, pada saat seperti ini digantungkan, kemudian benda itu terhubung dengan bekas, kemudian dia terjadi pemodotan. Saat inilah terjadi namanya kondisi setimbang, ya, kondisi setimbang. Kondisi setimbang itu ditandai dengan benda tidak bergerak tentunya ya. Kalau benda tidak bergerak, kemudian dia diam, kecepatannya 0, kemudian A-nya tentu, percepatannya tentu juga sama dengan 0. Menurut hukum Hooke ya, menurut hukum Hooke, kalau kita menggunakan teorema ini, teori atau hukum Hooke, kalau ke bawah itu negatif, ke atas itu positif, maka kita menurut hukum Hooke itu gimana? Menurut hukum Hooke itu F ini benda pada, ini kalau ini diagram bebas, diagram gaya bebas bendanya ya. Kalau ini massa, kemudian ada dua gaya yang berpengaruh di sini, yaitu Fg dan FSP atau force of spring ya, gaya dari pemulih bekas. Ya, kalau seperti itu, gaya pemulih bekasnya bagaimana? Kalau dia ditarik ke bawah, dia akan seolah-olah menarik ke atas, seperti itu kan? Nah, ini tapi dalam kondisi timbang. Nah, F springnya atau F springnya untuk arah Y kan sama dengan apa tah? Min K itu adalah konstanta gaya bekas dikalikan dengan perubahan panjang bekasnya. Arahnya misalnya ini dia dari normal seperti ini, kemudian dia tertarik ke bawah. Ke bawah itu negatif, maka ini sama dengan berarti K
kalikan dengan ini min ya, min, kemudian ini min delta L, seperti itu. Nah, maka sama dengan berarti plus K delta L. Jadi arahnya ke atas, ya, arahnya ke atas. Nah, kemudian kita juga punya gaya gravitasi ya, Fg itu sama dengan Fg gede ya, Fg sama dengan mg. Arahnya ke bawah. Nah, seperti ini. Maka gaya neto ya, gaya netonya kalau begitu sesuai dengan hukum Newton, sigma F sama dengan M kali A. Jika ini dia bergerak, jika ini bergerak, ini bergerak. Pada kondisi setimbang, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sigma F-nya sama dengan 0. Jadi kondisi setimbang itu sigma F sama dengan 0. Ini hukum Newton yang pertama ya. Berarti sama dengan, ini berarti kalau begitu sigma F-nya apa? Berarti kan apa? F SP ya, ini gaya bekas, kemudian ditambah FG sama dengan 0. Berarti sama dengan kalau begitu apa? FSP-nya apa? K delta L, kemudian min MG sama dengan 0. Nah, ini persamaan untuk kondisi setimbang. Equilibrium itu namanya setimbang. Nah, dari sini pun kita juga bisa menentukan delta L-nya berapa sih sebenarnya ya. Anda bisa menentukan kan, delta L-nya berarti sama dengan mg per K, seperti itu. Nah, ini adalah untuk menentukan pada kondisi timbang. Jadi secara fisika kita bisa menentukan bahwa delta L-nya sama dengan mg per K. Ini sesuai dengan yang kita pelajari bersama. Nah, kemudian benda ini masanya ini akan kita tarik, akan ada penyimpangan, misalnya kita naikkan ke atas, kita dudul gitu ya, atau kita tarik juga bisa seperti itu, sehingga akan terjadi pemodotan atau pemungkertan dari pegas itu. Nah, setelah kita lepaskan, tentu benda atau massa ini akan berosilasi, bervibrasi seperti itu. Nah, bagaimana secara fisika kita bisa melihat ini? Bagaimana jika benda ini kemudian dilepaskan, ya, ketika diberi dorongan kemudian dilepaskan, maka dia akan ada vibrasi seperti itu. Gaya-gaya yang bekerja pada benda selain gaya pegas, kemudian ada gaya gravitasi, ada juga gaya air resistant, jadi FA ya, FA-nya. Jadi air resistant atau gaya hambat udaranya yang besarnya itu sama dengan misalnya ya min CV. V adalah kecepatan dari gerak benda. Kecepatan dari benda itu. Nah, tentu karena ini FA-nya itu selalu berlawanan arah dengan arah V, misalnya V-nya ketika dia ke bawah itu V-nya negatif, maka dia FA-nya positif. Ketika bendanya itu bergerak ke atas, ya V-nya positif, maka dia akan ada gaya hambat yang besarnya min C V ke bawah seperti itu. Nah, oleh sebab itu, coba kalau kita lihat di sini,
ketika benda itu pada posisi Y ya, ini Y seperti ini, kemudian ini adalah pada kondisi equilibrium atau kondisi timbang. Di sini posisinya di 0, ke atas itu positif, ke bawah itu negatif, misalnya seperti itu. Kalau dia mula-mula diberi simpangan sampai ke A, mula-mula ya, misalnya amplitudenya A, kemudian maka dia akan bergerak naik turun kan, dia akan bergerak pada di sekitar titik setimbang ini, dia akan bergerak naik turun seperti itu. Nah, kita tugasnya adalah bagaimana untuk mencari persamaan gerak dari sistem ini. Oke, gaya netonya kalau ini sedang bergerak, maka sesuai dengan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A. Oke ya, sistem bekasnya seperti itu. Nah, kemudian kalau kita punya gaya-gaya yang bekerja, itu berarti ada gaya F SP, kemudian ada gaya apalagi nih, gaya gravitasi, kemudian ada gaya hambat karena udara FA sama dengan M kali. FSP-nya kita lihat bahwa ini ketika di mula-mula itu adalah delta L panjangnya, kemudian pada posisi Y di sini, maka dia punya pemodotan sebesar delta L min Y tentu ya, seperti itu. Maka FSP-nya sama dengan K kalikan dengan delta L ini, delta L, kemudian min ini kan. Nah, kan hanya ini kan berarti pemodotannya ini kan saja, maka sama min Y ya kan. Kemudian F gravitasinya adalah min mg, kemudian ini min cv sama dengan m kali A, seperti itu. Oke, kita tahu tadi bahwa kepada kondisi timbang K kalikan dengan delta L min mg itu sama dengan 0, ya kan? Berarti kita hanya punya min KY. Nah, ini kan berarti kan ini kan gini. K delta L kemudian min mg, yang satunya lagi adalah minus KY min CV sama dengan M kali A. Ingat tadi di sini ini sama dengan 0, ya kan? Ya, pada kondisi timbang tadi K delta L min mg sama dengan 0, maka kita hanya punya min KY min CV sama dengan M A. Kalau begitu, kalau kita balik berarti A sama dengan min K per M Y, Y, kemudian kalau ini min C per M V. Ini yang disebut dengan persamaan gerak dari sistem bekas bermassa. Kalau kita sudah menemukan A, maka kita dengan menggunakan metode Feynman-Newton yang telah kita pelajari bersama, itu kita bisa menemukan V sebagai fungsi dari T dan juga bisa menentukan Y sebagai fungsi dari T. Bagaimana caranya? Ikuti langkah berikutnya, yaitu formulasi numerik, yaitu menggunakan metode Feynman-Newton, di mana kita telah menemukan bahwa percepatan dari sistem benda itu sama dengan min K per MY min C per M kalikan dengan V. Ya, ingat A itu adalah D2Y
dt kuadrat atau sama dengan dv dt. Ya, ingat seperti itu. Nah, dengan demikian kalau ini sama dengan persamaan diferensial biasa orde 2 sama dengan min K per MY, min C per MV, secara analitik Anda bisa menentukan solusi dari V maupun dari Y. Tugas Anda adalah cari solusi analitiknya untuk V sebagai fungsi T dan Y sebagai fungsi T berdasarkan persamaan atau berdasarkan persamaan diferensial orde kedua. Ini PDB ya. Saya kira Anda bisa melihat di mata kuliah fisika matematika atau matematika fisika untuk yang pertama sudah disediakan. Oke, kita akan lanjutkan bagaimana menyusun algoritma metode Feynman-Newton dengan menggunakan persamaan gerak yang telah kita peroleh. Kita akan coba untuk membuat formulasi numeriknya dengan menggunakan algoritma Feynman-Newton. Kita telah punya algoritma Feynman-Newton yang telah kita pelajari pada sesi yang lalu dan telah kita praktekkan. Jadi kita punya 4 persamaan untuk mencari posisi dan V dan kecepatan, baik itu untuk setengah langkah dengan menggunakan metode half step atau Feynman-Newton ini, ataupun untuk Y pada satu langkah berikutnya, di mana Anda harus bisa melihat bahwa untuk mencari Y satu langkah depan itu kita membutuhkan V setengah langkah ya, kita membutuhkan V setengah langkah. Untuk mencari V satu langkah depan kita membutuhkan A untuk setengah langkah, dan ini V setengah langkah. Ingat tadi kita punya persamaan bahwa A itu sama dengan min K per M dikalikan dengan Y, kemudian minus C koefisien gaya hambat udaranya dikalikan dengan V. Ya, A sebagai fungsi dari Y sebagai fungsi dari V. Ingat, jadi ini memenuhi kan ya, ada A-nya itu tidak konstan tapi berkaitan atau merupakan fungsi dari Y dan fungsi dari V ya. Nah, jadi nanti Anda harus hati-hati ketika melakukan perhitungan dari A. Oke. Sesuai dengan langkah-langkah yang pernah kita tentukan, kita pernah pelajari, langkah pertama kita harus menentukan kondisi awal Y, V, T, kemudian apalagi M, kemudian K, kemudian C koefisien hambatan, dan H time step-nya ya. Y mula-mula berapa, itu amplitudenya berarti kan, kemudian V mula-mula ketika dia dilepaskan, tentu dia tidak ada V tambahannya, 0 mula-mula mestinya, kemudian T-nya berapa, T-nya mula-mula 0, masanya, masa bendanya, K koefisien gaya bekas ya, C-nya adalah koefisien hambat udaranya. Oke. Langkah berikutnya nanti Anda tentukan ya, initial condition namanya ini. Ini Anda nanti Anda tentukan ya, nanti tergantung persoalannya seperti apa. Misalnya bendanya tidak bekas horizontal misalnya. Tentu berbeda dengan bekas vertikal seperti itu. Kita mulai looping. Yang pertama adalah kita menghitung A. Ya, ingat A adalah min K per MY ya, ini berarti A-nya sama dengan min K per MY min CV, gitu kan? Berarti A sebagai fungsi Y dan sebagai V. Y-nya Y mula-mula, V-nya V mula-mula, seperti itu. Oke, langkah pertama. Langkah kedua, kita outputkan TV dan Y. Ini
Anda boleh input A, boleh nggak apa-apa ya. V ini V sekarang, Y sekarang. Kalau ini berarti belum diubah, berarti ya ini V0 Y0, T-nya T0 seperti itu. Nah, kemudian kita akan menghitung Y setengahnya. Y setengah langkahnya sama dengan Y mula-mula Y0, ini kan Y0 kan, ditambah dengan V dikalikan dengan H per 2. V setengah langkah, Y setengah langkah ini. V-nya mula-mula Y setengah langkah seperti itu. Kemudian berikutnya kita menghitung V setengah langkah, V mula-mula ditambah dengan A mula-mula A0 dikalikan dengan H per 2. Nah, kemudian kita menghitung A setengah langkahnya. Kalau ini adalah A sekarang, ini A setengah langkah. Ya tentu ini Y-nya yang nanti kalau yang di sini Y-nya ya Y setengah langkah, V-nya setengah langkah. Kalau yang di sini Y-nya Y0, V-nya V0. Ini sudah Y setengah, V setengah untuk menghitung A setengah seperti itu. Oke, kemudian kita update nilai Y. Pertama kali adalah Y sama dengan Y mula-mula ditambah dengan H kali V setengah. Kemudian kalau V-nya kita adalah V sama dengan V mula-mula ditambah dengan H kalikan dengan A setengahnya. Seperti itu. Kemudian kita increment T, artinya T diubah ditambah dengan time step-nya H. Jadi ini sudah waktunya bukan 0 lagi, tapi sudah menjadi T sama dengan 0 plus H, berarti H, seperti itu. Nah, di looping sampai T sama dengan T max, sampai T max, atau di looping sampai misalnya Y-nya sama dengan 0. Nah, misalnya gitu. Itu boleh juga. Jadi sampai kapan itu bisa boleh juga seperti itu. Kalau sudah memenuhi ini berarti itu selesai. Nah, ini yang bisa kita coba untuk kerjakan, bagaimana formulasi numeriknya untuk ini. Langkah berikutnya kita akan melakukan pemrograman dengan menggunakan Python berdasarkan algoritma ini ya. Berdasarkan algoritma formulasi numerik ini kita akan mencoba untuk membuat kode Python-nya. Hasilnya nanti kita akan coba melakukan langkah terakhir, yaitu melakukan evaluasi, di mana evaluasi ini berkaitan dengan interpretasi dari hasil pemrograman kita. Yuk kita coba melihatnya. Jika video dalam channel ini bermanfaat, silakan like, share, komen, dan jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya.